Dari udah beberapa kali melaksanakan sidang secara virtual, apa nih pointers yang perlu Abang garis bawahi sehingga bisa menjadi masukan untuk instansi terkait agar melakukan perbaikan, Bang? Yang pasti kalau sudah sudah masuk teknologi berarti mau nggak mau bandwidth harus diperbesar. Jadi kalau memang mau kita ngomong bahasanya adalah bikin virtual private network gitu. Jadi antara pengadilan, rutan, dan kejaksaan itu pakai VPN nanti. Jadi orang lain nggak bisa masuk di sana. Betul-betul private. Nah, disitulah video, suara akan jernih. Namun memang kekurangannya, kelemahannya akan ada anggaran yang sangat besar untuk membeli VPN tersebut, untuk membeli bandwidth tersebut. Dan itu anggarannya kan pasti APBN kan begitu. Baik dianggarkan ke kejaksaan ataupun dianggarkan ke Kumham atau di Mahkamah Agung. Jadi memang teknologi ini mahal sebenarnya di sisi lain gitu, tapi bisa mengatasi semua permasalahan. Jadi kalau saran saya pertama harus dibuat VPN. Jangan pakai bandwidth yang publik. Kalau bandwidth yang publik ujungnya adalah antar penegak hukum tidak bisa efektif pertanyaan dan jawabannya. Bahkan pada saat kita ada salah satu sidang, kita pengen mengajukan saksi karena satu dan lain hal, saksi dari kita udah nggak usah katanya. Nah ini kan sebenarnya mengurangi esensi dari pembelaan kan, karena saksi kan adalah salah satu alat bukti juga sebagai pertimbangan untuk membuat vonis di majelis hakim tersebut. Ya, jadi memang karena baru, jadi masih banyak kelemahan-kelemahannya, Bang ya, terutama tadi yang Abang bilang bandwidth yang dimiliki masih tidak maksimal untuk mensupport komunikasi virtual tadi ya, Bang. Betul. Artinya bandwidth ini mahal sih memang gitu loh. Tapi kalau mau membuat peradilan lancar sesuai dengan asas keadilan, ya harus difasilitasi di sana. Mau nggak mau anggaran harus masuk. Karena kalau tanpa itu ya akhirnya sidang hanya memenuhi hukum acara saja gitu loh. Ada dakwaan, ada eksepsi, ada putusan sela, ada pembuktian, ada saksi ahli, ada tuntutan, ada pledoi, dan ada putusan. Tapi itu tidak memberikan rasa keadilan bagi klien-klien, karena kita pun akhirnya banyak kesulitan untuk menggali apa sih permasalahan hukum tersebut, gitu, kasus tersebut, gitu. Kalau mereka juga menjawab dengan bahasanya ya atau tidak bisa menjelaskan. Padahal penjelasan itu dibutuhkan dalam persidangan agar vonis itu membuat terdakwa menjadi ringan vonisnya. Kalau mereka hanya turut serta misalnya, atau bahkan tidak bersalah, ya harus diputuskan tidak bersalah. Tapi dengan kondisi yang tidak jelas, bandwidth juga nggak begitu bagus, akhirnya kalau menurut saya hanya memenuhi hukum acara persidangan saja. Ya, berarti yang Abang jelaskan ini kan yang berlaku di Jakarta dan sekitarnya ya. Bagaimana dengan Betul. daerah-daerah terpencil yang notabene jaringan internetnya tidak mensupport ya, Bang ya? Betul. Apalagi di luar Jakarta, mungkin lebih cepat lagi sidangnya mungkin kan. Akhirnya yang penting hukum acara terpenuhi, ada sesi-sesi tadi yang saya sebutkan dari dakwaan, eksepsi dan lain-lain, selesai sampai vonis udah gitu loh. Tapi bagaimana kita sebagai kuasa hukum bisa memberikan pembelaan kalau substansi atau pokok perkaranya atau kasus ini tidak utuh gitu dijelaskan oleh terdakwa ataupun saksi. Ya, memang begitulah dinamikanya Bang ya. Banyak kendala, banyak problema, tetapi pemerintah juga tidak bisa langsung dengan cepat untuk mengantisipasi karena berhubungan dengan anggaran, dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada, sehingga persidangan berjalan, tetapi memang belum bisa maksimal ya Bang. Iya, kira-kira begitu. Secara prinsip udah oke, artinya mengatasi
semua permasalahan zaman, permasalahan pandemik ini inisiasi dari pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM, QQ Dirjen Pas sebenarnya sudah mengatasi itu semuanya. Semua memang tidak ada yang sempurna gitu loh. Namun dari pembelajaran ini kan semestinya harus belajar lebih cepat. Artinya fasilitator di sini kan bukan kuasa hukum, fasilitator adalah pengadilan kan begitu. Jadi harus bergerak cepat. Ya memang anggaran di situ ujungnya untuk bikin VPN kan mahal sekali itu, saudaraku. Dibanding yang publik kan. Kalau publik ya seperti kita sekarang ini lagi publik nih. Lainnya lain publik. Kalau virtual private kan mahal. Kalau begitu, kalau kita inventarisir yang menyangkut selebriti kemarin yang terakhir Vicky Prasetyo ya Bang, yang disidang secara virtual ya untuk persidangan ya Bang. Iya. Sebelumnya ya orang biasa yang kalau kasus yang menyangkut public figure atau selebritas belum kita dengar ya Bang untuk proses persidangannya ya. Persidangannya sama, mau public figure ataupun non public figure sebenarnya sama. Di pandemik ini kita ngomong yang pidana ya. Kalau perdata kan antara kuasa hukum dan kuasa hukum, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tanpa ada Zoom ataupun WA group juga nggak masalah, karena semuanya hadir di dalam persidangan. Tapi kalau pidana kan menyangkut para pihak, ada hakim, ada jaksa, ada kuasa hukum, ada terdakwa, dan saksi. Nah, terdakwanya kan sudah ada di dalam rutan, atau di dalam lapas kan begitu. Jadi daripada membawa dan menciptakan klaster baru, mungkin itu salah satu yang dilakukan oleh pemerintah kan. Jadi tidak dikeluarkan terdakwa tersebut. Terdakwa hanya ada di dalam rutan saja. Kemudian difasilitasi yang namanya Zoom atau aplikasi apapun lah. Mungkin di daerah lain pakai Skype, bisa jadi, yang kita nggak tahu juga. Yang penting kan hukum acara persidangan terpenuhi gitu kan. Ada dakwaan sampai vonis majelis hakim.